Waalaikumsalam. Baik, bismillah. Data merupakan sinyal digital berupa angka-angka yang direkam melalui media tertentu. Data dapat berupa gambar, suara, video, dan sensor. Data terbuat dari Data terbuat dan terkumpul dari berbagai sumber secara terus-menerus dalam jangka waktu 24 jam sehari. Data science melibatkan data dan sense berupa ilmu yang dibutuhkan untuk memproses data. Data science berproses untuk mendestilasi, mengekstraksi, dan menggali insight atau informasi penting yang bermanfaat dari data. Contoh hasil data science yaitu berupa rekomendasi di online shop, pencarian jalur terdekat di Google Maps, trending Twitter, perkiraan cuaca di smartphone, beragam keyword di Google Search. Proses data science. Tahap pendefinisian masalah, yaitu melibatkan keingintahuan dan motivasi untuk menyelesaikan tantangan. Tahap pengumpulan data. Perumusan apa saja data-data yang dibutuhkan. Tahap eksplorasi dan penyiapan data, yaitu mempelajari dan memeriksa data hasil pengumpulan. Tahap analisis data. Memilih teknik algoritma yang sesuai untuk menangani data-data demi mendapatkan insight. Dan yang terakhir yaitu tahap storytelling, yaitu mengkomunikasikan proses dan hasil dengan menarik, sistematis, dan mudah dipahami orang-orang. Keterampilan data scientist, domain spesifik, dengan memahami data dan kebutuhan dari pelanggan agar insight dapat bermanfaat. Matematik dan statistik, yaitu dengan memanfaatkannya demi pemahaman konsistensi dan pemulihan algoritma dari data-data. Teknologi pemrograman dan basis data. Data dapat disimpan dalam suatu penyimpanan atau cloud, diatur struktur menjadi berbagai format dengan menggunakan berbagai media. Komunikasi, visualisasi, dan soft skill yang lainnya. Dengan mengkomunikasikan hasil dengan bentuk yang berseni. Empat tahapan revolusi industri. Yang pertama yaitu memanfaatkan tenaga air dan uap. Kemudian menggunakan tenaga listrik, menggunakan komputer dan otomatisasi. Industri 4.0 itu memanfaatkan peralatan Internet of Things atau IoT. Untuk penerapan industri 4.0 dalam identifikasi peluang. Peluang ini dapat diperoleh karena mesin dapat memproses data dengan jumlah besar sehingga meningkatkan efisiensi dan proses produksi. Optimasi logistik dan supply chain. Sistem dapat segera melakukan penyesuaian dan perubahan ketika menerima informasi yang baru. Internet of Things atau IoT. Saling tersambungnya peralatan-peralatan IoT dan pemanfaatan cloud untuk menyimpan data yang dikirim dari peralatan IoT sehingga menghemat penggunaan sumber daya. Konsep statistika.
Pada kurva yang di samping ini merupakan distribusi normal yang berbentuk seperti gunung yang berpuncak pada nilai rata-rata dan semakin mengecil pada kiri ke kanan secara simetri. Perubahan acak yang berdistribusi normal jika sebagian besar nilainya berada di dekat nilai rata-rata dari P ubah acak tersebut. Semakin jauh nilai dari rata-rata, nilai akan semakin jarang muncul dan banyak muncul nilai P ubah acak di kiri ke kanan rata-rata simetri. Umumnya wanita 14 tahun memiliki tinggi badan 152 cm dengan simpangan baku 7,41 cm. Semakin jauh dari 152 cm, banyak wanita yang memiliki tinggi badan tersebut semakin sedikit. Dibuktikan dengan sangat jarang ada wanita 14 tahun yang bertinggi badan hanya 100 cm atau bertinggi badan 200 cm. Sumbu X menyatakan tinggi badan wanita 14 tahun dalam meter. Sementara ketinggian kurva menyatakan kepadatan peluang pada nilai X. Banyaknya wanita 14 tahun yang memiliki tinggi badan X. Konsep statistika atau statistikali signifikan. Dengan memanfaatkan data dan statistik dari pengambilan sampel yang dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya dari sebuah populasi. Berikut kurvanya. Yang pria menggambarkan kurva merah, sedangkan wanita menggambarkan yang warna hijau. Dilakukan penelitian terhadap 40 wanita dan 40 pria yang dipilih secara acak. Dari hasil survei, diketahui rata-rata durasi tidur 40 wanita adalah 7 jam, dan rata-rata durasi tidur 40 pria adalah 7 jam 10 menit. Berdasarkan rata-rata durasi tidur, pria lebih banyak daripada durasi tidur wanita. Tetapi jika dilihat dari simpangan baku, perbedaan rata-ratanya tidak terlalu signifikan, hanya 10 menit. Semakin besar perbedaan rata-rata, semakin kecil simpangan baku, dan semakin besar sampel yang diambil akan membuat hasil pengujian semakin signifikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Foni Amanda. Pearson correlation.
hasil yang lebih baik daripada partisipan. Garis merah pada kurva menyatakan frekuensi didapatkan oleh pria. Ketidakkonsisten dengan analisis tersebut dapat dengan lebih lanjut.